Peran pamong desa dalam penyusunan Undang-Undang Desa berkaitan dengan status pamong desa sebagai aparatur negara di tingkat desa, oleh R. Agus Supriyanto, pemerhati masalah sosial, politik, dan pemerintahan, tinggal di Banyumas, Jawa Tengah. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini berjudul, Peran Pamong Desa dalam Penyusunan Undang-Undang Desa berkaitan dengan status pamong desa sebagai aparatur negara di tingkat desa. Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan pandangan akademik dan konseptual mengenai kedudukan pamong desa sebagai aparatur negara serta pentingnya keterlibatan mereka dalam proses penyusunan kebijakan, khususnya Undang-Undang Desa besar. Harapan penulis agar karya ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka memperkuat posisi desa sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum pembahasan naskah ini dilakukan dengan sistematika. Bab 1 Pendahuluan. Bab 2 Peran Pamong Desa dalam Penyusunan Undang-Undang Desa. Bab 3 Sinkronisasi Regulasi dan Pelibatan Pamong Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bab 4 Desa sebagai sosok negara dalam kerangka NKRI. Bab 5 Unsur-unsur desa sebagai unsur negara. Bab 6 Tantangan pemahaman terhadap desa sebagai sosok negara. Bab 7 Linearitas pemerintahan desa dengan pemerintahan daerah dan nasional. Bab 8 Penutup. Peran pamong desa dalam penyusunan rancangan kebijakan yang mengatur tentang desa. A. Latar belakang. Desa merupakan entitas pemerintahan yang memiliki posisi fundamental dalam struktur pemerintahan nasional. Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menegaskan bahwa desa bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek penyelenggara pemerintahan yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Namun, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, masih terdapat persoalan mendasar terkait dengan status pemerintahan desa, terutama status pamong desa sebagai aparatur negara. Tidak optimalnya keterlibatan pamong desa dalam proses penyusunan kebijakan yang mengatur desa, terutama dalam penyusunan undang-undang desa, menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai ketidaksinkronan antara konsep normatif dengan praktik empiris di lapangan. B. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana peran pamong desa dalam penyusunan undang-undang desa? Kedua, mengapa sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa masih belum optimal? Ketiga, bagaimana desa dapat dipahami sebagai sosok negara dalam kerangka NKRI? Keempat, apa saja unsur yang menunjukkan bahwa desa memiliki ciri-ciri sebagai sebuah negara? Kelima, mengapa pemahaman terhadap desa sebagai sosok negara masih terbatas di kalangan penyelenggara negara? Keenam, bagaimana upaya mewujudkan linearitas antara pengelolaan aparatur desa dengan aparatur negara lainnya? C. Tujuan penulisan. Makalah ini bertujuan untuk pertama, menjelaskan pentingnya peran pamong desa dalam penyusunan undang-undang desa. Kedua, menganalisis posisi desa sebagai entitas pemerintahan dalam sistem NKRI. Ketiga, memberikan argumentasi akademik terkait perlunya penetapan pamong desa sebagai aparatur negara. Peran pamong desa dalam penyusunan undang-undang desa. Penyusunan suatu undang-undang yang efektif dan kontekstual menuntut partisipasi para pihak yang menjadi pelaku langsung dalam bidang yang diatur. Dalam konteks undang-undang desa, pamong desa seharusnya ditempatkan sebagai narasumber utama sebagaimana tenaga kesehatan dalam penyusunan undang-undang kesehatan atau guru dalam penyusunan undang-undang pendidikan. Pamong desa memiliki pengalaman empiris dan pengetahuan praktis mengenai penyelenggaraan pemerintahan di tingkat akar rumput. Oleh karena itu,
tanpa pelibatan aktif mereka. Produk hukum yang dihasilkan seringkali bersifat top-down dan kurang sesuai dengan kebutuhan serta kondisi nyata desa. Keterlibatan pamong desa dalam penyusunan undang-undang akan memperkuat asas partisipatif, demokratis, dan desentralisasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 BIT Undang-Undang Dasar ke-1945. Dengan demikian, pengakuan formal terhadap pamong desa sebagai aparatur negara menjadi landasan untuk memastikan legitimasi dan keberlanjutan peran mereka dalam proses kebijakan publik. Berkaitan dengan hal ini, di samping perlu ada kesadaran pihak penentu kebijakan, pamong desa sendiri juga harus menyadari pentingnya kemampuan akademis yang pamong desa kuasai di samping pengetahuan dan kemampuan teknis pemerintahan desa yang selama ini mereka jalani. Termasuk di dalamnya adalah kemampuan menjelaskan hubungan antara pemerintahan desa dengan pemerintahan lainnya dalam sistem pemerintahan NKRI. Selain itu, pamong desa juga harus memahami secara mendalam berbagai hal berkaitan dengan konsep negara dalam kerangka NKRI, baik menyangkut unsur negara maupun sumber daya negara yang dikaitkan dengan desa sebagai salah satu sosok negara bersamaan dengan sosok negara yang lain, yaitu daerah maupun sosok negara dalam diri negara itu sendiri. 3. Sinkronisasi regulasi dan pelibatan pamong desa. Dalam pengaturan mengenai desa sebagai pemerintahan, masih banyak aspek yang memerlukan sinkronisasi antar level pemerintahan. Untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, regulasi yang dibuat di tingkat nasional dan daerah harus mempertimbangkan kondisi faktual di desa. Pamong desa sebagai pelaksana langsung memiliki peran strategis dalam memberikan masukan normatif maupun teknis agar peraturan yang disusun benar-benar implementatif. Sayangnya, selama ini keterlibatan pamong desa dalam forum perumusan kebijakan masih terbatas. Dalam pengertian tidak langsung diberi peran sebagai pihak yang berkedudukan sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, padahal mereka adalah pelaku utama pemerintahan terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Di samping itu, pihak pemerintah, daerah maupun pusat yang berperan dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, tidak sepenuhnya paham bahwa desa itu adalah pemerintahan yang otonom. Dalam sistem pemerintahan NKRI, desa berwenang membuat aturan yang namanya peraturan desa, yang linier dengan peraturan daerah di tingkat daerah, dan undang-undang di tingkat negara. Tetapi tetap dalam kerangka NKRI, desa membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan serta pelayanan masyarakat desa dengan uang negara, uang yang berasal dari alokasi keuangan negara yang dikelola dalam APDesa, yang linier dengan APBD di tingkat daerah dan APBN di tingkat negara. Desa berwenang membentuk lembaga kemasyarakatan desa seperti RT, RW, PKK, LKPD, Linmas, dan lembaga desa lainnya termasuk lembaga usaha desa yang disebut dengan BUMDes. Dengan peraturan desa, perlu diingat bahwa negara membentuk kelembagaan negara dengan undang-undang, dan daerah membentuk kelembagaan daerah dengan peraturan daerah. Di sini wewenang negara, daerah dan desa adalah dilaksanakan dan dikelola dalam kerangka NKRI. Jadi wewenang pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah wewenang pembinaan dan pengawasan. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan desa itu menjadi otonomi desa, sebagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah menjadi otonominya daerah. Kalau memang pemerintah tidak percaya bahwa desa dapat mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri, desa tidak usah ditetapkan sebagai pemerintahan. Semua kegiatan regulasi, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat di desa menjadi otonomi daerah. Yang berarti tidak perlu ada perdes, tidak perlu ada apdes, tidak perlu pemilihan kepala desa dan lain-lain seperti di kelurahan yang nama pemerintahannya adalah pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Kemudian organisasi
Perangkat daerahnya adalah kecamatan, dan unit pelaksana teknis daerahnya adalah kelurahan. Dalam hal ini jangan keliru menyebut pemerintah kecamatan. Desa sebagai sosok negara dalam kerangka NKRI. Desa dapat dipahami sebagai sosok negara dalam kerangka NKRI. Hal ini karena desa memiliki fungsi dan kewenangan yang sejalan dengan prinsip dasar penyelenggaraan negara, regulasi, pemberdayaan, dan pelayanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari beberapa entitas pemerintahan yang memiliki hierarki kewenangan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, dan pemerintah desa. Dengan demikian, sebutan pemerintah hanya tepat digunakan bagi keempat entitas tersebut. Adapun kecamatan dan kelurahan tidak dapat dikategorikan sebagai pemerintah, karena keduanya merupakan perangkat administratif dari pemerintah kabupaten atau kota. Kecamatan adalah organisasi perangkat daerah, dan kelurahan adalah unit pelaksana teknis daerah di bawah kecamatan. Sebagai perangkat daerah, pemahaman ini penting untuk meneguhkan posisi desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang sah dan memiliki otonomi tersendiri dalam lingkup NKRI. 5. Unsur-unsur desa sebagai unsur negara. Desa memiliki 4 unsur utama sebagaimana teori klasik tentang unsur negara. Pertama, wilayah, yaitu batas teritorial desa. Kedua, penduduk, yaitu masyarakat yang tinggal dan menjadi warga desa. Ketiga, pemerintah, yaitu perangkat desa yang menjalankan roda pemerintahan. Keempat, kedaulatan, yaitu kewenangan desa untuk menetapkan aturan dalam bentuk peraturan desa. Kewenangan desa ini sejalan dengan hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan desa sejajar dengan peraturan daerah di tingkat daerah dan undang-undang di tingkat negara, tentu dalam koridor NKRI dan sesuai asas legalitas. Desa sebagai sosok negara dalam kerangka NKRI. Desa dapat dipahami sebagai sosok negara dalam kerangka NKRI. Hal ini karena desa memiliki fungsi dan kewenangan yang sejalan dengan prinsip dasar penyelenggaraan negara, regulasi, pemberdayaan, dan pelayanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari beberapa entitas pemerintahan yang memiliki hierarki kewenangan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, dan pemerintah desa. Dengan demikian, sebutan pemerintah hanya tepat digunakan bagi keempat entitas tersebut. Adapun kecamatan dan kelurahan tidak dapat dikategorikan sebagai pemerintah, karena keduanya merupakan perangkat administratif dari pemerintah kabupaten atau kota. Kecamatan adalah organisasi perangkat daerah, dan kelurahan adalah unit pelaksana teknis daerah di bawah kecamatan. Sebagai perangkat daerah, pemahaman ini penting untuk meneguhkan posisi desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang sah dan memiliki otonomi tersendiri dalam lingkup NKRI. 5. Unsur-unsur desa sebagai unsur negara. Desa memiliki 4 unsur utama sebagaimana teori klasik tentang unsur negara. Pertama, wilayah, yaitu batas teritorial desa. Kedua, penduduk, yaitu masyarakat yang tinggal dan menjadi warga desa. Ketiga, pemerintah, yaitu perangkat desa yang menjalankan roda pemerintahan. Keempat, kedaulatan, yaitu kewenangan desa untuk menetapkan aturan dalam bentuk peraturan desa. Kewenangan desa ini sejalan dengan hierarki peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan desa sejajar dengan peraturan daerah di tingkat daerah dan undang-undang di tingkat negara, tentu dalam koridor NKRI dan sesuai asas legalitas. Tantangan pemahaman terhadap desa sebagai sosok negara. Walaupun secara konseptual desa telah memenuhi unsur sebagai miniatur negara, kenyataannya belum semua pihak memahami hal ini secara utuh.
Bahkan sebagian penyelenggara negara, termasuk di dalamnya pamong desa sendiri, masih menempatkan desa sebagai objek administrasi pemerintahan semata, bukan subjek penyelenggara pemerintahan. Kondisi ini berdampak pada ketimpangan dalam pengaturan status aparatur desa yang belum linier dengan aparatur negara di tingkat daerah dan pusat. Padahal, pamong desa adalah unsur penting dalam penyelenggaraan fungsi negara di tingkat paling dekat dengan masyarakat. 7. LINYRITAS Pemerintahan desa dengan pemerintahan daerah dan nasional. Untuk memahami desa sebagai bagian integral dari pemerintahan NKRI, perlu ditegaskan 3 hal. Pertama, tugas dan fungsi desa adalah tugas dan fungsi negara. Desa menjalankan peran negara dalam memberikan pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Kedua, sumber daya desa adalah sumber daya negara. Pengelolaannya harus mengikuti prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagaimana berlaku bagi sumber daya daerah dan nasional. Ketiga, pengelolaan sumber daya aparatur desa belum linier. Ini menjadi pekerjaan rumah utama bagi penyelenggara negara agar aparatur desa memperoleh status, hak, dan perlindungan hukum yang setara dengan aparatur negara di tingkat lainnya. Ketidakliniran ini menyebabkan berbagai persoalan, mulai dari ketimpangan kesejahteraan, jaminan karier, hingga ketidakpastian hukum bagi pamong desa. Oleh karena itu, penguatan status pamong desa sebagai aparatur negara merupakan langkah strategis menuju pemerintahan desa yang profesional dan berintegritas. Kesimpulan, desa bukan sekadar entitas administratif, melainkan bagian dari pemerintahan negara dalam sistem NKRI. Pamong desa adalah aparatur negara di tingkat desa yang seharusnya mendapatkan pengakuan formal dan perlindungan hukum yang sepadan dengan perannya sebagai pelaksana fungsi negara. Pelibatan pamong desa dalam penyusunan undang-undang desa menjadi keniscayaan agar produk hukum yang lahir benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Dengan sinkronisasi regulasi, penguatan pemahaman konseptual, dan penetapan status pamong desa sebagai aparatur negara, maka sistem pemerintahan nasional akan menjadi lebih utuh, linier, dan berkeadilan dari pusat hingga desa.